TNI Angkatan Udara AU menyampaikan kronologis kejadian hingga 2 orang anggotanya melakukan tindakan berlebihan dengan menginjak kepala seorang warga di Merauke, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam keberkahan. Keberkahan di dalam hidup kita, umur kita, rezeki kita, dan anak keturunan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sedang sangat ramai sekali viral di media sosial terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang oknum TNI AU terhadap seorang warga Papua di Papua sana, yang kebetulan korban penganiayaan ini adalah warga Papua yang menderita disabilitas. Sepertinya dari video yang beredar, dia seorang tunarungu dan sekaligus tunawicara. Nah, terkait dengan kasus ini, insiden ini, tragedi ini, banyak pihak yang kemudian menuntut institusi TNI AU, pada khususnya, dan TNI pada umumnya, meminta untuk memecat, bahkan ya memproses hukum, memberikan sanksi kepada 2 orang oknum anggota TNI AU ini, dan secepat kilat langsung ditanggapi oleh TNI ya, termasuk KSAU sendiri, yang pada intinya adalah pihak TNI meminta maaf kepada khususnya warga Papua dan kepada seluruh rakyat Indonesia atas insiden itu. Yang kedua adalah bahwa 2 orang oknum anggota TNI AU ini sedang dalam proses hukum. Nah, sudah jelas saya kira, dan itu secara resmi disampaikan oleh pihak TNI. Artinya apa sebenarnya dalam konteks panasnya tensi suhu politik di Papua, saya berharap kepada khususnya para politisi di Jakarta untuk tidak terlalu membesar-besarkan kasus ini. Karena pihak TNI sudah jelas menegaskan bahwa 2 orang oknum anggota TNI ini sedang diproses hukum menuju dan akan dikenai sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ketika kemudian ini di framing, dibesar-besarkan, maka yang merugikan kita sendiri. Bisa memicu konflik yang atau menyulut bara api yang lebih besar di sana, dan mamrah-mamrah kan akibatnya. Nah, sesungguhnya memang menurut saya di samping kejadian ini, saya tidak membela 2 oknum anggota TNI AU, jelas tidak bisa dibenarkan. Walaupun barangkali 2 oknum anggota TNI AU ini sedang menolong warga di sana atau melerai sebuah pertengkaran yang terjadi antara pedagang kaki lima di situ dengan oknum warga Papua ini, maka tindakan yang dilakukan tentu dengan cara begitu sampai menginjak kepala itu jelas memang tidak bisa dibenarkan. Bisa dikatakan itu adalah biadab lah ya. Tetapi bahwa itu kan sudah diakui, meminta maaf, dan akan dikenai proses hukum. Akan tetapi bahwa framing dengan membuat skenario dramatisasi yang tidak semestinya, yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, ini yang kemudian menjadi masalah, yang kemudian menjadi bensin, yang kemudian menjadi petramak di tengah bangsa sedang carut marut menghadapi pandemi, menghadapi musuh-musuh politik, musuh-musuh bangsa dari dalam ini yang kemudian menjadi semrawut, menjadi kacau, menjadi tambah ruwet gak karu-karuan. Nah, oleh karena itulah saya mengajak kepada seluruh, ya kepada siapa saja lah ya di Indonesia ini, apalagi yang di luar negeri, untuk tidak nambahin bara api lah. Yang pihak TNI sudah jelas mengatakan akan diproses hukum, kok mau apa lagi, kurang apa lagi. Kecuali kemudian
dua oknum ini atau pihak institusi tidak mengakui, tidak minta maaf lah, itu lain persoalan. Ini kan sudah minta maaf gitu. Nah, di samping itu semua sebenarnya ada hal yang yang penting menurut saya terkait dengan kronologi kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Karena beredar dua versi yang beredar di media sosial entah dari mana. Yang dalam versi ini jelas-jelas menyudutkan pihak TNI AU. Yang kedua adalah versi resmi dari TNI tentang kejadian itu. Nah, tentu saja dalam konteks begini saya tidak mungkin akan mempercayai versi-versi non resmi yang tidak jelas sumbernya dari mana yang beredar di media sosial. Saya tidak mungkin percaya dengan isu-isu framing kayak gitu, karena kita tahu sendirilah bahwa dalam kondisi seperti ini kan framing-framing jahat, framing-framing menjatuhkan integritas bangsa, aparat itu sudah banyak sekali beredar. Nah, makanya kalau saya lebih percaya kepada versi yang disampaikan oleh institusi. Nah, seperti apakah kronologi versi TNI ini? Baik, saya bacakan ini. Saya tidak akan ngarang, ini penting ini. Kalau saya ngarang nanti kejebak hoax malah berbahaya. Ini kronologi personel TNI AU yang resmi disampaikan oleh pihak TNI ya. Dan saya lebih percaya ini, karena ini resmi dari TNI AU, masa berbohong lah ya. Saya baca ambil dari Republika. Ini tidak hanya Republika, ini banyak media yang sudah merilisnya. Judulnya kronologi personil TNI AU injak kepala seorang warga Papua, diangkat oleh Republika pada hari Rabu 28 Juli. Hari ini ya. TNI AU meminta maaf atas tindakan dua prajuritnya yang menginjak kepala warga sipil. Republika, Jakarta. TNI Angkatan Udara AU menyampaikan kronologis kejadian hingga dua orang anggotanya melakukan tindakan berlebihan dengan menginjak kepala seorang warga di Merauke, Papua. Kejadian bermula saat dua anggota TNI AU itu hendak melerai keributan di suatu rumah makan. Adapun kronologis kejadiannya berawal pada saat kedua anggota TNI hendak membeli makan di salah satu rumah makan Padang yang ada di Jalan Raya Mandala Muli, Merauke pada Senin tanggal 26 Juli 2021. Ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, lewat keterangan tertulis pada hari Selasa kemarin. Nah, pada saat bersamaan terjadi keributan yang lokasinya berdekatan dengan rumah makan Padang tersebut. Keributan itu kata Indan, disebabkan oleh seorang warga yang diduga mabuk. Warga terduga mabuk itu melakukan pemerasan kepada penjual bubur ayam dan juga kepada pemilik rumah makan Padang serta sejumlah pelanggannya. Kedua anggota berinisiatif melerai keributan dan membawa warga yang membuat keributan tersebut keluar warung. Namun pada saat mengamankan warga, kedua oknum melakukan tindakan yang dianggap berlebihan terhadap warga, ungkap Indan. Menanggapi kejadian itu, Indan memastikan pihaknya akan memproses hukum kedua prajurit Satuan Polisi Militer Landasan Udara atau Satpom Lanut CA di Bara itu. Mereka, kata Indan, sudah ditahan di Satpomau untuk diproses hukum. Kita akan tindak lanjuti kejadian ini. Kedua oknum anggota ini akan ditindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, kata Indan. Dan menyesalkan kejadian tersebut, dia juga memastikan kejadian itu sudah ditangani oleh Satuan Pom Lanut CA di Mara, Merauke, Papua. Prajurit yang terlibat dalam kejadian itu sebanyak 2 orang sudah ditahan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Oke ya, jadi jelas. Kita nggak usah mamrah-mamrah lah ya. Ya, satu sudah diproses hukum, akan dikenai sanksi. Yang kedua, kronologi resmi dari TNI. Pihak TNI membuat kronologi ini pasti tidak ngarang ya, pasti berdasarkan sumber-sumber akurat di sana. Tetapi ketika kemudian ada berseliweran kronologi versi medsos yang tidak jelas siapa yang memframing, yang menyudutkan institusi TNI AU di sana, jelas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya kira jangan ikut-ikutan menyebarkan itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.